3, 2, 1. 3, 2, 1. Hai, welcome back to my channel dengan gue Azam di channel Maulana Azam. Oke, di video kali ini gue bakal bahas sesuatu yang udah banyak banget orang-orang request di video gue sebelumnya, yaitu review tryout. Karena di video itu banyak banget yang request kayak, Kak, tolong dong review tryout masuk kampus kayak gimana? Kak, kayak gimana tryout ini, itu. Oke, di video kali ini gue bakal bahas salah satunya, yaitu tryout masuk kampus. Pertama kita bakal bahas tentang gimana registrasinya. Oke, jadi kalau misalkan masalah registrasinya itu gampang banget. Kalian tinggal registrasi aja kayak kalian bikin Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya. Tapi bedanya nanti di akhir setelah kalian registrasi, kalian akan diminta untuk melengkapi data-data yang lain. Nah, data-data yang lain ini mencakupi yang wajib salah satunya itu adalah nomor telepon. Jadi pastikan kalian punya satu nomor telepon aktif yang bisa kalian registrasi di website tryout masuk kampus. Kalau misalkan bicara masalah tampilan UTBK masuk kampus ini udah bagus banget. Karena di websitenya utbk.masukkampus.com itu menurut gua tampilannya udah friendly banget. Dia nggak terlalu terang, juga nggak terlalu gelap, dan user interface-nya juga tergolong mudah. Oke, kita ke bagian yang selanjutnya, yaitu bagian membeli tryout. Yang pasti ini bakal teman-teman temui ya. Maksudnya bakal banyak orang yang mempertimbangkan bagian ini. Jadi sebenarnya di masuk kampus sendiri itu tryoutnya bisa teman-teman beli secara mudah. Tetapi untuk membeli tryoutnya teman-teman nggak bisa hanya membeli satu tryout. Jadi gini teman-teman, di tryout masuk kampus ini ada tryout yang udah pernah terjadi dan yang akan terjadi. Kalau misalkan tryout yang akan terjadi itu teman-teman bisa beli satu aja, yaitu tryout yang akan terjadi. Misalkan sekarang tanggal 6 Februari, tanggal 8 Februari besok akan ada tryout. Teman-teman bisa beli tryout 8 Februari saja. Tetapi jika teman-teman beli tryout yang sudah pernah terjadi di masa lampau, atau misalkan sekarang tanggal 6 gue pengen beli yang tanggal 5 Januari, itu kan berarti udah sebulan yang lalu ya. Itu teman-teman minimal harus beli 2 tryout, yang mana merogoh kocek lebih. Kalau misalkan satu tryout harganya sekitaran 12.000 hingga 14.000, kalau teman-teman minimal beli 2, maka teman-teman harus merogoh kocek sekitar 20.000 minimal. Kok 20.000? Kan seharusnya 14 kali 2, 28. Enggak teman-teman, jadi teman-teman bisa beli tryout yang paling murah, yaitu tryout TPS saja, yang harganya itu cuma sekitaran 5.000-an lah. Jadi kalau misalkan teman-teman beli tryout yang full TPS TKA itu dia sekitar 12.000 sampai 14.000. Sedangkan untuk tryout yang TPS saja itu sekitaran harga 5.000. Jadi 14.000 tambah 5.000 itu harganya adalah sekitaran 20.000 ke bawah. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan pengen beli, pastikan teman-teman sudah memilih tryout yang pengen teman-teman jalanin gitu. Terus pembahasannya gimana, Bang? Pembahasannya udah ada kalau misalkan tryout yang lampau. Kalau misalkan tryout yang akan datang, itu dia baru keluar setelah dikerjakan. Jadi kalian kerjakan, terus kalian tunggu dulu nih. Biasanya selang seminggu baru ada nanti pembahasan serta nilai kalian. Jadi keuntungannya kalau beli yang lampau, nilai dan pembahasan langsung keluar. Kalau beli yang akan datang, nilai dan pembahasan teman-teman harus tunggu. Pilihan ada di tangan teman-teman. Oke Bang, sekarang gue udah beli nih. Terus gimana caranya gue mulai tryoutnya? Oke teman-teman, jadi di atas itu mereka mempunyai bar yang namanya dashboard. Dan ya pokoknya dashboard dan yang satu lagi. Itu dua-duanya sama aja karena dia akan ngedirect teman-teman ke laman dashboard. Terus nanti teman-teman langsung ke scroll ke yang paling bawah, nanti akan ada pilihan tryoutnya yang udah teman-teman beli. Kalau gue pribadi gue beli yang lampau, yaitu tryout 12 dan 11, biar gue bisa lihat langsung gimana pembahasan dan hasilnya. Ya udah, habis itu teman-teman langsung mencet mulai. Teman-teman nanti milih bidangnya, Saintek atau Soshum. Kalau gue milih Saintek karena gue Saintek. Gue pilih Saintek, ceklik, nanti langsung mulai. Sebelum mulai dia ada kayak semacam peringatan dulu, peringatan kedua, apakah teman-teman benar-benar mau mulai, dan disitu akan dikasih tahu alokasi waktunya berapa, kayak TPS berapa menit, Saintek berapa menit, dan yang lain sebagainya. Jadi ini cukup aman ya, karena teman-teman nggak bisa salah pencet. Habis itu teman-teman bisa langsung pencet tombol mulai, dan tryout akan dimulai. Oke, gue bakal bedah satu-satu dari penalaran umum sampai TKA Saintek yang terakhir, yaitu biologi. Jadi kalau misalkan teman-teman yang Soshum mungkin bisa nonton sampai TPS akhir saja, karena gue bakal bahas sampai pengetahuan kuantitatif. Tapi mungkin buat teman-teman yang Saintek pengen ngeliat gimana sih kira-kira TO masuk kampus ini udah mirip belum sama UTBK, bisa banget nonton video ini sampai habis. Oke, jadi kita langsung mulai ke yang pertama, penalaran umum. Oke, untuk penalaran umum sendiri itu menurut gue beda banget vibe-nya sama ketika gue UTBK 2020 ini. BTW gue udah 3 kali ikut SBMPTN, jadi gue kayaknya cukup paham dengan sistem SBMPTN. Hai. Oke. Di SBMPTN 2020 atau UTBK 2020 gue mendapat
TPS yang acak. Gimana nih maksudnya acak? Jadi subtesnya acak teman-teman. Kalau misalkan kita tryout di UTBK masuk kampus, subtes pertama langsung penalaran umum. Sedangkan gua dulu di SBMPTN 2020, subtes pertamanya dapat pengetahuan kuantitatif. Memang ada orang lain yang dapat penalaran umum, tapi gua di SBMPTN tahun 2020 gua dapatnya pengetahuan kuantitatif. Jadi di sini agak beda ya, karena subtesnya nggak diacak seperti SBMPTN 2020. Jadi buat teman-teman yang mau UTBK 2021, siap-siap aja subtesnya nggak sesuai yang teman-teman ekspektasikan. Wait a minute. Who are you? Kak, emangnya ngaruh banget ya urutan subtes sama performa kita? Ngaruh banget, asli, gak bohong. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat pengetahuan kuantitatif di awal-awal, untuk teman-teman yang nggak biasa ngitung, teman-teman bakal kaget. Dan di situ mental teman-teman bakalan surut atau tergerus lah ya. Karena setelah pengetahuan kuantitatif, teman-teman bakal menemukan soal-soal yang bacaan semua teman-teman. Jadi kalau misalkan kita di awal pengetahuan kuantitatif, kita pasti akan berusaha semaksimal mungkin sehingga mental kita sedikit terkuras. Karena itu yang gue alami di SBMPTN tahun 2020 kemarin. Jadi ini beda banget. Anyway, gimana sih tingkat kesulitan dan kemiripan soalnya dengan UTBK? Menurut gue, TO masuk kampus ini udah cukup mirip. Anyway, gimana sih tingkat kemiripan dan kesulitan soalnya dengan UTBK yang pernah gue jalanin? Well, menurut gue udah agak mirip ya, karena dari jumlah soalnya sendiri ada 16, yang 2020 juga ada 16, dan juga alokasi waktunya yang hampir sama. Gue lupa seberapa, pokoknya menurut gue hampir sama lah, 20 menitan. Dilihat dari tipe pertanyaannya juga gue rasa itu udah cukup mewakili ya. Karena pertanyaan yang dikeluarkan itu meliputi pertanyaan grafik, terus juga tanya jawab pola, terus kesimpulan, terus kita juga disuruh baca data, dan yang paling unik itu adalah soal-soal panda-panda gitulah pokoknya yang kemarin sempat viral di tahun 2020. Pokoknya menurut gue dari sisi komposisi, penalaran umumnya masuk kampus ini udah cukup mewakili. Jadi buat teman-teman mungkin bisa melihat penalaran umum masuk kampus udah cukup mewakili daripada UTBK. Tingkat kesulitannya gimana? Menurut gue tingkat kesulitannya ya udah cukup mewakili UTBK. Kenapa? Karena sebenarnya di UTBK itu nggak semua soal sulit. Ada soal yang gampang banget, ada soal yang medium, ada juga soal yang sulit banget. Jadi untuk UTBK masuk kampus menurut gue udah cukup mewakili karena memang nggak terlalu sulit, nggak terlalu mudah juga. Jadi overall gue bakal kasih skor 80 dari 100. Oke, kita lanjut ke yang sesi selanjutnya yaitu PMM. Sebenarnya kalau misalkan nanti teman-teman UTBK di hari H, teman-teman bakal dikasih jeda per sesi itu sekitar 30 menitan. 30 menit maksudnya 30 detik per sesi, per subtes. Jadi nanti dari penalaran umum ke PMM itu bakal dikasih 30 detik. Sedangkan di UTBK masuk kampus sendiri tidak diberikan jeda antar subtes. Tapi sebagai gantinya mereka memberikan waktu tambahan sekitar 30 detik di setiap subtes. Jadi mungkin itu bisa menggantikan jeda yang ada. Tetapi menurut gue ini dua hal yang berbeda karena ketika jeda kita tidak berpikir, ketika kita dapat tambahan waktu kita berpikir. Jadi ya di sini cukup beda lah ya. Anyway, kita lanjut ke yang sesi kedua, PMM. Well, sebenarnya gue agak suka dengan bagian PMM ini. Kenapa? Karena di bagian PMM ini dari pihak masuk kampusnya sendiri mereka tidak meremehkan soal-soal tipe yang kayak tipe-tipe UN. Maksudnya tuh soal-soal kayak misalkan nanya, ini teks apa? Teks iklan kah? Teks dongeng? Dan yang lain sebagainya. Mereka tidak meremehkan soal itu. Kenapa? Karena sebenarnya di UTBK gue kemarin tahun 2020, soal-soal tipe-tipe UN ini keluar teman-teman. Karena biasanya tipikal orang SBMPTN adalah mereka yang nggak belajar UN atau cenderung meremehkan UN. Nah, mungkin inilah yang bisa menjadi surprise moment ketika teman-teman UTBK nanti. Jadi memang biasanya soal-soal tipikal-tipikal UN yang misalkan nanya teks ini apa, teks itu apa, terus apakah paragraf ini itu kalimat intinya di awal, di akhir, kan itu ada nama-nama anehnya yang gue agak lupa kayak gimana. Pokoknya biasanya soal-soal tipikal UN itu ada yang mungkin sebenarnya mudah dikira panitia, ternyata sulit bagi orang-orang SBMPTN karena mereka belum pernah ngejajal soal-soal yang kayak gini. Pokoknya siapin aja soal-soal PMM nih, biasanya suka ada satu soal yang bener-bener ngagetin dan berbeda dengan soal-soal yang pernah lu jalanin di TO sebelumnya. Dan masuk kampus berani untuk menunjukkan soal-soal dengan tipe yang berbeda seperti ini. Kalau misalkan kita bicara tentang jumlah soal dan kemiripan, tentunya soal kemiripan nggak bisa diomongin ya. Cuman pada dasarnya kisi-kisi dasarnya itu memang sudah ada gitu. Kayak teman-teman bener-bener ngeliatin gimana cara teman-teman memahami dan mengingat PUEBI. Dan di masuk kampus ini PUEBI-nya nggak terlalu banyak. Karena sebenarnya di UTBK 2020 kemarin juga PUEBI-nya nggak terlalu banyak. Mereka lebih menekankan kepada gimana caranya kita memahami sebuah teks. Oke, overall gue kasih ini nilai 90 dari 100. Dan gue nggak akan pernah ngasih 100 dari 100. Karena kalau misalkan gue ngasih 100 dari 100, artinya itu mirip persis. Sedangkan nggak mungkin lah ya, nggak mungkin. Jadi gue kasih 90 per 100. Oke, next, PPU.
Oke, pengetahuan dan pemahaman umum. Sebenarnya gue jujur itu agak kurang hafal ya, karena pengetahuan dan pemahaman umum ini bener-bener pure kita gimana caranya kita ngebaca sebuah teks, sebuah paragraf, sebuah cerita dengan baik dan benar. Intinya tuh di bagian atau subtes yang ini tuh kita bener-bener harus kuat baca sebuah teks. Dan menurut gue, TO masuk kampus ini udah cukup representatif daripada nanti ketika lo UTBK di hari H. Kalau misalkan kita ngelihat dari komposisi soal wajibnya, memang sepertinya secara garis besar tryout dari UTBK masuk kampus ini sudah cukup mewakili daripada UTBK di hari H-nya nanti. Untuk jumlah soalnya sendiri itu ada 19, yang mana itu sudah mirip malah dengan UTBK 2020 yang komposisi soalnya juga ada 19. Overall skor dari gua 80/100. Next, pengetahuan kuantitatif atau PK. Oke, PK ini gue suka ya. Walaupun ada beberapa elemen yang gue yakin kalau misalkan ditambahin di TO ini bakal makin lebih keren. Bagian bagusnya adalah komposisi dan konten daripada soal ini itu sudah mirip dengan UTBK 2020, yaitu 16 soal dengan konten yang cukup mewakili UTBK 2020. Kisi-kisi wajib macam aritmatika, peluang, terus juga bangun datar itu sudah dikeluarkan oleh masuk kampus. Lalu, apa yang kurang daripada PK ini? Well, sebenarnya gue melihat lebih ke variasi soalnya. Di TO masuk kampus nih gue kurang melihat variasi soal yang menyuruh kita untuk memvalidasi kebenaran suatu soal tersebut. Nah, biasanya pertanyaan tentang klarifikasi kayak gini itu di UTBK ada sekitar 2-4 soal yang pertanyaannya sebenarnya gampang, cuman dia diletakkannya di akhir. Jadi ketika teman-teman udah exhausted, udah capek, itu teman-teman bakal kayak skip banget sih pertanyaan yang kayak gini. Jadi mungkin dari UTBK masuk kampus sendiri selanjutnya bisa menambahkan variasi soal yang seperti ini. Lebih banyak lagi. Untuk pembahasannya gimana Kak? Pembahasannya menurut gua basic banget, standar pembahasan, ngasih hitungan, jos, selesai. Itu kalau yang dihitung-hitungan ya. Cuman kalau misalkan kita lihat dari yang segi bahasa, menurut gua itu udah bagus sih. Kayak misalkan dia ngasih tahu kenapa jawabnya kayak gini, kayak gitu. Itu untuk yang segi bahasanya udah bagus menurut gue. TPS-nya udah bagus lah. Cuman ketika kita masuk ke Saintek, itu pembahasannya udah mulai pembahasan basic yang mana dia cuma ngasih misalkan gimana cara ngitung tingginya, dikasihlah rumus gini. Tapi kita nggak dikasih tahu kayak VO itu apa, VT itu apa, T itu apa. Yang mana hal-hal detail kayak gitu tuh penting banget buat orang yang sebelumnya nggak pernah ngerjain SBMPTN. Dan menurut gue banyak orang yang beli tryout itu nggak ngerti apa itu VO, apa itu T. Yang mana mungkin masuk kampus bisa memperbaiki hal ini di TO selanjutnya ya. Karena ini cukup mengecewakan karena mereka hanya memberikan rumus H tanpa memberitahu apa itu H, apa itu VO, apa itu T, apa itu VT, apa itu setengah GT kuadrat, dan yang lain-lain. Jadi kalau misalkan dirangkum, pembahasannya menurut gue untuk yang TPS udah bagus. Sedangkan untuk yang Saintek masih bisa di-enhance tapi sementara sudah bagus. Karena ya memang pembahasan biasanya seperti itu sih. Itu udah mainstream banget pembahasan kayak gitu. Pembahasan yang nggak detail. Cuman ya harapan gua masuk kampus karena udah tua, udah terkenal, ya bisa di-improve lagi ya selanjutnya. Jadi, apakah rekomen? Tentunya sangat rekomen kawan-kawanku. Karena selain kalian bisa membeli tryout lampau, kalian juga bisa membeli tryout yang akan datang. Selain itu kalian juga bisa membelinya secara pieces yang kecil lah, minimal 2 pieces. Walaupun sebenarnya itu mahal ya, kenapa nggak bisa beli satu aja? Jadi minimal beli 2 pieces dan pembayarannya lewat GoPay teman-teman. Ingat lewat GoPay. Dan nanti scan QR, ya cukup mudah dari sisi pembayaran. Terus dari sisi soal juga sebenarnya udah mirip-mirip soal UTBK yang asli lah ya. Jadi teman-teman nggak usah meragukan dan membanding-bandingkan lagi karena UTBK itu bakal beda banget. Tapi secara komposisi umumnya itu sudah mirip. Terus dari segi pembahasannya juga menurut gue sudah cukup worth it, walaupun kurang mendetail, tapi sudah cukup worth it untuk kamu yang mau coba-coba tryout SBMPTN. Karena biasanya skor besar itu ada di TPS, sedangkan skor Saintek atau skor peminatan itu biasanya orang-orang agak drop di situ. Jadi ya TPS-nya, mari kita andalkan TPS. Oke, jadi itu aja video dari gue kali ini. Semoga video kalian bisa membantu kalian mencari preferensi untuk tryout selanjutnya, biar kalian nggak kehilangan dan membakar duit hanya untuk tryout-tryout yang nggak kalian pakai. Anyway, thank you guys for watching. Hope you guys enjoy this video. Jangan lupa klik subscribe karena gue bakal bikin video yang nggak hanya relate tentang UTBK, gue juga akan bikin video yang relate dengan hidup kalian dan mengerikan. Iya.
Goodbye.